Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sam- ketemu lagi. Untuk di modul praktek 4 ini ya, kita akan laksanakan secara online karena saya sedang ada kegiatan di luar kampus. Jadi, eh, kita akan laksanakan prakteknya secara online di LMS ya. Jadi tujuan praktek kita hari ini adalah rangkaian penyiaran setengah gelombang. Nah, tujuan praktek kita pada hari ini ada empat, yaitu pertama memahami prinsip kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang tanpa kapasitor, kemudian memahami prinsip kerja dari rangkaian penyiaran setengah gelombang dengan kapasitor sebagai filter, kemudian mengamati bentuk gelombang luaran dari kedua rangkaian, dan yang terakhir menganalisis hubungan antara tegangan masukan, tegangan luaran, dan faktor ripple. Oke, nah yang masih ingat di pertemuan pada semester yang lalu ya, bahwa kita membahas rangkaian penyearah. Jadi rangkaian penyearah ini merupakan rangkaian yang fungsinya adalah untuk menyearahkan gelombang AC. Oke, jadi gelombang AC atau gelombang alternating current merupakan gelombang arus listrik bolak-balik ya. Jadi kalau kita gambarkan bentuk gelombangnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia merupakan bentuk gelombangnya itu gelombang sinusoidal. Oke. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini ya. Sedangkan luaran dari gelombang ini kita harapkan luarannya seperti ini, gelombang DC. Jadi fungsi dari rangkaian penyiarah adalah untuk mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah jenis rangkaian penyiarah setengah gelombang. Jadi, rangkaian penyiarah setengah gelombang adalah rangkaian yang menggunakan satu dioda untuk mengalirkan arus hanya selama satu siklus dari gelombang AC. Oke. Nah, jadi gelombang AC itu ada dua siklus. Jadi, siklus positif dan siklus negatif. Oke, saat siklus positif, eh, nanti, siklus positif nanti eh, rangkaian penyiaran setengah gelombang ini akan melewatkan arusnya. Sedangkan pada saat siklus negatif, dia tidak akan lewat. Jadi nanti bentuk gelombangnya itu seperti ini nih. Jadi seolah-olah kita hanya menyearahkan setengah gelombangnya saja, sedangkan setengah gelombangnya lagi tidak disearahkan gitu. Nah, jadi bentuk gelombangnya adalah seperti ini nantinya. Oke? Nah, bentuk rangkaiannya ini bisa teman-teman lihat di sini. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktek pertama yang kali ini adalah yang pertama kita menggunakan dioda ya. Di sini kita ada dioda ya. Ini dioda. Ini teman-teman diodanya ya. Nih, bentuk dioda. Selanjutnya setelah dioda, kita memerlukan ini apa namanya? eh, sumber AC. Nah, sumber AC karena di aplikasi Tinkercad tidak ada sumber AC, tidak ada trafo ya. Maka di sini kita akan menggunakan function generator. Selanjutnya kita akan menggunakan resistor. Resistor di sini sebagai rangkaian beban. Rangkaian bebannya itu 1 kilo. Kemudian nanti kita menggunakan kapasitor ya. Nanti ada kapasitor. Di sini kapasitornya ya. Nanti kapasitor ini nilainya ada 5 ya, ada 1 mikrofarad, 3 mikrofarad sampai 12 mikrofarad. Kemudian di sini kita ada osiloskop. Nih, osiloskop. Osiloskop di sini fungsinya untuk menampilkan gelombang. Oke, menampilkan gelombang. Kemudian di sini kita ada multimeter. Ada multimeter. Multimeter ini untuk mengukur tegangannya ya, dan juga yang terakhir breadboard dan kabel jumper seperti biasa untuk menyambungkan komponen-komponen. Baik. Nah, untuk rangkaian di sini ya, ada dua rangkaian yang harus teman-teman buat. Yang pertama, rangkaian penyearah setengah gelombang tanpa kapasitor dan menggunakan kapasitor. Oke. Oke, jadi perbedaannya cuman di sini ya. Jadi perbedaannya cuman ada yang satunya menggunakan kapasitor, satunya tidak menggunakan kapasitor. Oke. Nah, jadi nanti langkah kerjanya teman-teman buat skematik rangkaian ini pada aplikasi Tinkercad. Nanti function generatornya itu berfungsi sebagai sumber AC dengan settingan seperti ini. Frekuensinya di set sebesar 100 Hz, amplitudenya di search amplitudenya di setting 10 volt,
kemudian DC offsetnya 0, functionnya itu shine ya. Kemudian nanti disambungkan tegangan AC-nya ke rangkaian, kemudian nanti ketika dijalankan rangkaiannya akan tampil gelombangnya. Nah, gelombangnya itu nanti teman-teman tinggal di capture aja nanti tegangan luaran dan tegangan masukan maaf. Gelombang luaran dan gelombang masukan ya. Kemudian nanti ukur tegangan menggunakan multimeter, kemudian ulangi langkah 1 sampai 5 untuk rangkaian yang menggunakan kapasitor, kemudian nanti bandingkan hasilnya. Oke, nanti teman-teman diminta untuk mengisi tabel ini ya. Tabel ini nanti tegangan masukannya itu sama, nanti tegangan masukannya sesuai dengan ini. Nih, frekuensi amplitude ya, amplitude ini atau dikenal juga sebagai VPP atau tegangan peak to peak. Nah, nanti peak to peak nanti tegangan masukannya berapa kalau misalnya tegangan amplitudenya 10 volt, tegangan peak to peaknya berapa nanti teman-teman bisa nanti kita hitung sama-sama. Nah, nanti tegangan DC rata-ratanya berapa itu yang tampil di multimeter. Tegangan ripple-nya nanti kita cari dengan menggunakan perhitungan dan bentuk gelombangnya tadi nanti dari capture. Oke ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi kita bahas terlebih dahulu ini, kita bahas terlebih dahulu teman-teman di sini bentuk rangkaiannya ya di sini nih. Oke. Nah, di sini rangkaiannya seperti ini. Ini adalah sumber AC di sini, sumber AC. Nanti di rangkaian kita eh ini akan digantikan oleh function generator. Oke, ini function generator yang ini adalah osiloskop. Nah, di sini kita hanya di rangkaian di sini hanya ada satu osiloskop, tapi nanti di rangkaian skematik di Tinkercad harus menggunakan dua osiloskop karena channelnya itu cuma satu kalau di Tinkercad. Kalau di sini kan channelnya dua nih di Livewire. Oke. Nah, cara kerja rangkaiannya ini seperti ini ya teman-teman ya. Cara kerja rangkaiannya ini kalau kita gambarkan di aplikasi Tinkercad, di aplikasi Livewire ya. Di sini rangkaiannya. Bentuk gelombangnya akan seperti ini. Jadi di sini akan tampil dua gelombang, gelombang merah dan gelombang biru. Gelombang merah ini adalah gelombang yang AC, gelombang yang biru adalah gelombang yang DC. Nih, di sini dilihat nih gelombang DC-nya tidak ini ya, apa namanya? Tidak, dia hanya menyearahkan setengah gelombang tadi. Oke? Hanya menyearahkan setengah gelombang. Oke, nih. Jadi seperti ini ya bentuk rangkaiannya ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini bentuk rangkaiannya. Ini rangkaiannya, ini tampilan osiloskopnya seperti ini. Oke. Nah, eh tadi kan di sini teman-teman diminta untuk menghitung berapa sih tegangan VDC-nya. Nah, untuk menghitung tegangan VDC ini, teman-teman bisa menggunakan persamaan ini nih. Jadi untuk mengetahui tegangan VDC itu teman-teman pertama kali VDC itu rumusnya ini. VDC rumusnya adalah VP out dibagi pi. Nah, kita pertama-tama cari dulu VP out-nya berapa. Nah, VP out ini didapatkan dari VP out ini, VP out itu nilai VP out itu merupakan VP in dikurang VD. VD ini adalah tegangan dari dioda. Tegangan dari dioda. Berapa kemarin tegangan dioda kan? Dari 0,3 ya, 0,3 sampai 0,7 volt ya di sini ya. Kemarin berapa tuh ini voltage-nya waktu praktek rangkaian eh, s- karakteristik dioda yang bias maju pas waktu berapa tuh arusnya baru mengalir. Nah, itulah nilai VD-nya. Oke, kemudian VP in ini, VP in ini dicari dengan menggunakan rumus ini. VP in ini ya, VP in itu rumusnya adalah setengah dari VPP. Nah, VPP ini apa? VPP in tadi yang itu tadi tegangan amplitude. Tegangan amplitude tadi, ya. Tegangan amplitude. Amplitude tadi berapa? Kalau di rangkaian kita di sini tegangannya sebesar 10 volt ya. Di sini ya, di skematik tadi di settingan yang ini tadi. Amplitudenya sebesar 10 volt. Artinya VPP-nya di rangkaian kita menggunakan 10 volt. Nah, VP inilah yang nantinya nilai inilah yang nantinya teman-teman masukin ke sini nih. Jadi rata nih semuanya. VP in-nya tegangan masukannya tuh VPP-nya sebesar 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt, 5 volt. Oke? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti tegangan DC-nya berapa? Tegangan DC-nya.
Tegangan DC-nya di sini teman-teman untuk menghitung tegangan DC ya tinggal dicari aja dengan rumus ini. Jadi tadi misalnya ya kita cari ya. VP out dibagi pi. Oke, kita cari dulu VP out-nya berapa. VP out tadi rumusnya adalah VP in dikurang VD. VP in-nya berapa tadi? Eh, ini setengah VPP. Berarti VPP-nya 10 kan berarti setengah dikali 10. Setengah dikali 10 sama dengan 5 volt. Artinya VP in-nya sama dengan 5 volt. Berarti di sini 5. Di sini 5 ya. 5 dikurang VD. VD-nya berapa? Misalnya kemarin VD-nya tuh 0,5 kok nggak salah ya. 0,5 volt. Maka VP out-nya sebesar 4,5 volt. Oke, udah dapat nih VP out-nya 4,5 volt. Nah, tinggal dihitung aja di sini. VP out eh VP out berarti 4,5 di sini. 4,5 dibagi pi. Pi berapa? Pi ya 3,14 ya atau 22/7. 3,14 maka di sini nanti kita dapatkan nilainya ini kita hitung aja dengan menggunakan kalkulator ya teman-teman ya. 4,5 dibagi pi nih ya sama dengan hasilnya 1,4. Hasilnya satu, nanti hasilnya di sini VDC-nya 1,43 volt. Oke. Nah, kita akan buktikan ya teman-teman ya. Kita akan buktikan. Saya udah siapkan rangkaiannya di aplikasi Tinkercad. Nanti teman-teman bisa gambar sendiri ya. Atau kalau misalnya mentok baru boleh lihat rangkaian yang ini. Oke, jadi biar ini. Nanti setelah ini kita akan UTS ya. UTS-nya seperti biasa saya akan kasih rangkaiannya ya. Nanti teman-teman buat rangkaian skematiknya. Oke, ini ya rangkaian elektronikanya ya seperti ini. Oke. Nah, kapasitornya nanti yang digunakan kapasitor seperti ini ya, kapasitor polar ini artinya. Atau elko kalau teman-teman cari di pasaran. Oke, seperti ini ya bentuk rangkaiannya. Ini kapasitornya udah saya geser dulu ini rangkaian penyeara setengah gelombang tanpa menggunakan kapasitor. Oke, di sini ini yang disebut dengan function generator ya. Function generatornya sesuai dengan setup, frekuensinya 100 Hz, amplitudenya 10, DC offsetnya 0, functionnya itu sine. Kemudian ini adalah merupakan osiloskop. Kita menggunakan dua osiloskop, satu untuk di sini posisinya untuk gelombang masukan ya, ini gelombang luaran. Nah, yang ini adalah multimeter VDC untuk mengukur tegangan luaran. Yang ini untuk mengukur tegangan masukan. Oke, kita jalankan ya, kita jalankan seperti ini. Kita jalankan bentuknya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman ya bahwa ini bentuk gelombang masukannya, ini gelombang luarannya. Jadi gelombang luarannya hanya setengah dari gelombang masukannya. Nah, nilainya seperti ini, memang bergerak-gerak ya. Nanti di sini teman-teman lihat aja atau capture aja sesuai dengan mana yang sering muncul. Tadi kan ada 1,4 sekian. Nih, 1,4 sekian. Jadi tidak terlalu jauh ya dengan hitungan kita ya. Hitungan kita 1,43 volt, sedangkan di sini luarannya 1,41, 1,38 dan sebagainya gitu. Oke ya, teman-teman ya. Itu adalah tegangan rangkaian yang pertama gitu. Nah, untuk rangkaian kedua kita menambahkan kapasitor di rangkaiannya di sini. Kita tambahkan rangkaiannya kapasitor di sini. Nah, ketika kita tambahkan kapasitor ya, teman-teman ya. Nih. Nah, kapasitor ini fungsinya sebagai filter. Jadi seperti ini nih cara kerja kapasitornya ini. Jadi ketika kita tadi tanpa menggunakan kapasitor, maka bentuk gelombangnya akan seperti ini, teman-teman. Bentuk gelombangnya akan seperti ini tadi kan. Nih, ya. Nah, kita pengennya gelombang DC itu yang normal, yang ideal itu yang seperti ini. Kalau yang dari baterai. Nah, tapi gimana caranya untuk dalam tanda kutip meluruskan gelombang ini? Caranya kita tambahkan kapasitor. Nah, ketika ditambahkan kapasitor, maka rangkaiannya akan bekerja seperti ini. Jadi saat siklus positif ya, tegangannya kan masuk melalui ini nih, melalui anoda ya, maka dia bias maju, maka bisa lewat ke sini. Jadi karena di sini ada rangkaian, ada titik percabangan, maka arusnya akan mengaliri rangkaian dan masuk ke kapasitor. Nah,
rangkaian yang arus yang masuk ke kapasitor ini akan membuat kapasitornya menyimpan muatan. Jadi dia mengalami proses charging. Jadi kapasitornya akan melakukan charging ya. Dan saat siklus negatif kan arusnya akan masuk melalui katoda kan, sehingga pada rangkaian ini tidak akan mendapatkan arus dari sumber tegangan. Tapi karena kapasitor ini tadi menyimpan muatan, maka si resistor ini akan tetap mendapatkan arus, tapi dia arusnya dari si kapasitornya. Makanya saat siklus positif dia ada arus, saat siklus negatif juga dapat arus, tapi arusnya dari si kapasitornya. Sehingga jika kita gambarkan bentuk rangkaiannya seperti ini nanti, bentuk gelombangnya seperti ini. Oke, bentuk gelombangnya akan ada spike. Nah, yang spike ini, yang di sini, ya. Yang spike inilah yang disebut dengan variable. Nah, yang spike ini nih. Yang spike inilah yang disebut sebagai yang ini, yang ini, lekukan-lekukan inilah yang disebut dengan variable. Nah, variable ini semakin kecil nilainya, maka kualitas tegangan DC yang dihasilkan juga akan semakin membaik gitu. Nah, variable ini bisa teman-teman hitung menggunakan rumus VP. VP di sini konteksnya adalah VP in ya. VP sama dikurang VD dibagi frekuensi, resistansi, dan kapasitansi. Frekuensi dari multimeternya ya. Resistansi ini nilai resistansi dari rangkaian dari bebannya, kapasitansi ini besarnya muatan ini. Jadi secara teori semakin besar tiga variabel ini, maka variabelnya akan semakin kecil. Tapi di di kehidupan nyata ya, frekuensi ini bukan kita yang mengatur, tapi perusahaan listriknya. Resistansi juga bukan kita yang ngatur karena ini dari rangkaian atau dari alat elektronik yang kita pakai. Nah, yang bisa kita atur itu cuman nilai kapasitansinya. Nah, nilai kapasitansinya ini nanti semakin besar nilai kapasitansinya, maka variable akan semakin kecil. Oke? Oke. Nah, jadi di sini ya teman-teman bisa lihat di sini ya nanti ya bentuknya seperti ini. Jadi variabelnya tadi di sini 5 mikrofarad ini. Di rangkaian ini kita pakai 5 mikrofarad contohnya. Kemudian kita perbesar kapasitansinya, kita jadiin 10 misalnya, jadiin 10 mikrofarad. Hasilnya bentuk gelombangnya seperti ini. Bentuk gelombangnya akan semakin lurus, mendekati garis lurus tuh gitu. Tuh. Oke, coba kita perbesar lagi ya. Misalnya kita perbesar 2 kali lipat jadi 10 ya. Misalnya kita perbesar 10 kali, kita perbesar 2 kali lipat dari 10 jadi 20. Kita lihat nanti nilai variabelnya akan semakin kecil. Oke, nah nilai variabelnya akan semakin kecil. Akan semakin mendekati garis lurus. Yang kita inginkan tuh seperti ini nih. Tapi eh, nilai kapasitasnya harus diperbesar lagi. Oke, misalnya kita perbesar nih jadi 30. Nih, kita perbesar jadi 30 ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nih, akan semakin mendekati garis lurus, teman-teman. Oke. Nah, ini juga kalau di Tinkercad-nya seperti ini ya rangkaiannya. Nih, kalau saya geser kapasitansinya jadi di sini. Nah, kapasitor ini harus paralel sama beban. Jadi dia harus paralel dengan beban. Jadi mau bentuk rangkaiannya gimana, yang penting dia paralel. Kapasitornya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya, bukan yang seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ketik di sini kapasitor, ada dua nanti jenis kapasitornya. Nih, ada dua. Ada yang kapasitor ini sama kapasitor ini kapasitor keramik sama kapasitor polar. Nah, yang kita gunakan kapasitor polar atau elko kalau ini di pasaran disebutnya elko. Oke ya, di sini ya teman-teman ya. Di sini nanti kalau kita jalankan nih, nilai kapasitansinya berapa nih? Sebentar. Bentar. Saya jalanin dulu. Stop simulasi. Oke. Nah, nilai kapa nilai kapasitansinya gimana nih? Oke.
Nah, di sini nilai kapasitansinya 10 mikrofarad nih. Jadi kita coba dulu ya, ini sesuai dengan rangkaian kita 1 mikrofarad dulu nih, misalnya 1 mikrofarad bentuknya jadi seperti ini, 1 mikrofarad ya. Voltage ratingnya tetap 20 volt ya teman-teman ya, nggak usah diganti. Yang diganti cuman kapasitansinya saja. Oke, kita jalankan, hasilnya jadi seperti ini. Nih, bentuknya agak sedikit ada lekukan gitu. Oke, kita naikkan nilai kapasitansinya, misalnya nilai kapasitansinya menjadi 5 mikrofarad. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, mulai ada spike-nya lebih tinggi lagi ya. Misalnya kita naikkan jadi 30, langsung aja nih. Oke, kita naikkan jadi 30, hasilnya jadi seperti ini. Nah, mendekati garis lurus. Semakin besar nanti nilainya, nilai variable-nya akan semakin tinggi. Nah, nanti nilai variable ini untuk menghitung VDC-nya, VDC-nya bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini. VDC dari rangkaian penyearah menggunakan kapasitor, VDC-nya adalah VP, VP di sini adalah VP in ya, dikurang variable dibagi 2. Nah, nih, bisa nanti teman-teman hitung sendiri ya nanti ya. Nih, jadi tadi ketika tidak kita tambahkan kapasitor, input kita tadi di sini 5 volt, luaran kita tadi 1,43, 1,43 atau 1,41. Tapi dengan ditambah kapasitor, input kita 5 volt, tapi tegangan yang kita hasilkan 3,7. Hasilnya jadi lebih baik. Nilai tegangan DC-nya hampir mendekati tegangan AC-nya. Kan yang ideal kan kalau misalnya VAC-nya 5 volt, VDC-nya kita juga pengennya sih 5 volt ya, tapi itu terlalu ideal. Agak sulit untuk ngejar kondisi yang ideal. Makanya semakin dekat nilai VDC dari VAC-nya, itu hasilnya akan semakin baik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, nilai ininya ya untuk konsep praktek kita pada pada sesi di modul keempat ini. Nanti silakan data hasil percobaannya seperti biasa dikumpul di hari yang sama, di praktikumnya, minggu depannya lagi baru kumpul laporannya. Oke, baik ya, itu saja ya. Ini eh, analisis nantinya, teman-teman diminta untuk membandingkan hasil pengukuran dengan hasil nilai teoritis, jelaskan perbedaan antara tegangan luaran dengan dan tanpa kapasitor, mengapa kapasitor dapat mengurangi ripple, dan apa pengaruh nilai kapasitor terhadap tegangan ripple, dan bagaimana cara meningkatkan efisiensi rangkaian penyiaran ini. Tadi udah saya jelaskan ya dengan menggunakan persamaan ini tadi. Nih. Oke, kalau misalnya masih bingung, boleh video ini boleh di play lagi, di play ulang, atau kalau masih ada yang bingung perlu nanya, boleh, tapi tanya aja di grup ya. Nanti saya akan tanggapi di grup. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi praktek kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.